Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalaupun saat ini kita ibadah online, kita berada di rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya Roh Allah tetap berada di tengah-tengah saya dan saudara. Amin. Amin. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan seluruh kehidupan kita masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Dia Allah yang mengerti, saudara. Haleluya. Apapun yang menjadi keperluanmu saat ini, Dia Allah yang mengerti. Haleluya. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Tuhan. Oh Tuhan. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setiamu. Amin. Amin Tuhan. Di dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Amin Yesus Tuhan. Katakan banyak yang kau perbuat. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Katakan rancangan-Mu indah bagiku Tuhan. Amin. Indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku Tuhan. Nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Tuhan, kami bersyukur. Yesus Tuhan. Amin, amin. Buat kasih
bagimu Tuhan. Pujian bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Kiara lamas. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Haleluya. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan hidup Ya, kami. Yesus. Sampai saat ini kami rasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, Terima kasih. kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan di rumah tangga kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Engkau ada di tempat kami Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan bekerja memberkati setiap kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, persiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kuasa kegelapan sudah tidak ada di tempat Amin. ini. Dan Haleluya. Roh Kudus yang ada di tempat ini dan siap memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saat ini kita sedang merayakan hari Paskah, hari kematian di mana Yesus telah mati buat saya dan saudara. Pengorbanannya tidak akan pernah sia-sia buat saya Haleluya. dan saudara. Dia mati, tetapi dia akan bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan bahwa Dia Allah yang baik. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Katakan Dia Allah yang baik. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, amin. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala. Oh, haleluya. Amin. Dan Oh, amin. Amin. semua makhluk di bumi di Dengan segenap hati. Amin. Amin. Haleluya. Katakan Dia Allah yang baik. Amin. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Glory. Haleluya. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Glory. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita masih bersuka cita. Amin. Amin. Kalaupun dia mati saat ini, tetapi dia akan bangkit. Amin. Amin. Haleluya. Tetap Dia Allah yang baik. Puji Tuhan. Dia mati bagiku, Amin. Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, Amin. hidupku dipulihkan, Dia Tuhan. Glory. Haleluya. Allah Amin. kenyang
Dia sangat baik, Yesus, amin. Dia baik bagiku. Dia baik buat saya dan saudara. Glory, haleluya, amin. Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagi. Katakan dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, amin. Bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah Kekuatanku, amin, haleluya. Oh, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan, Dialah kemenanganku, amin. Kemenangan, katakan Dia sungguh baik, glory, amin, amin, amin. Dia sangat baik, glory, Yesus, Dia baik, amin, haleluya, bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Amen. Jesus, He's so good to you and me. Oh, amen, amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia. Puji Tuhan. Keadaan boleh gonjang-ganjing saudara, ya, begitu menakutkan, begitu mengkhawatirkan, tetapi lewat pengorbanan Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan. Kita siapkan seluruh hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dia ada di tempat ini. Glory. Haleluya. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan dia sumber pengharapan. Haleluya. Kaulah Amin. sumber Oh amin. pengharapan. Oh amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Katakan jiwaku bersorak. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu Tuhan. Karena salibmu, Yesus, Kami hidup Tuhan. karena salibmu, Kami menang Tuhan. menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin Yesus. Kau berikan hidup yang baru. Katakan darah-Mu Yesus Tuhan. Menyucikan, Amin. berikan hatiku
nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan, Amin. Amin. Oh Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah Tuhan, Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah segalanya, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu, oh Tuhan, aku hidup. karena salib-Mu, Yesus, amin, amin, amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu. Oh, aku hidup Tuhan, aku menang, aku menang bersama-Mu. Engkau yang Oh Tuhan, sanggup untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat-Mu, melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yesus, kami sembah, kami sembah, kami muliakan Tuhan. Yesus, pujian bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pelayanan selanjutnya dengan hormat saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Jifta Kastanya. Kita angkat refrennya saja, karena salib-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan. Ibadah Jumat Paskah pertama kita akan mulai, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Yosua. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara untuk kita terlebih dahulu berdoa memulai kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kepada Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh ada di dalam kemurahan Tuhan. Dan biarlah pujian yang kami naikkan lewat live streaming boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika Tuhan disenangkan, maka Allah hadir dan bertata di tengah ibadah kami. Tanpa Tuhan, hidup kami, pelayanan kami tidak berarti. Sebab itu Tuhan, mari datanglah. Hadirlah dalam setiap rumah-rumah kami. Tinggallah bersama dengan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu itulah yang menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan kami, berjalan dalam dunia yang gelap. Sebab itu berfirmanlah Tuhan. Urapi kami semua yang hadir pada saat ini, baik di gereja, baik di rumah-rumah.
Biarlah kami boleh ada dalam pengurapan Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib Tuhan. Tuhan Yesus saja yang nampak dan dipermuliakan. Kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba mengambil alih pandangan pikiran kami daripada Engkau, kami mau patahkan pekerjaannya, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dannya. Terpujilah Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap memulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam saya sampaikan pada saudara semua. Selamat berjumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini adalah ibadah Paskah pertama, yaitu ibadah Paskah kematian. Dan saya tidak sendiri, saya bersama dengan orang tua saya. Ada kakak ipar saya, istri saya, beserta dengan seluruh pengerja, ada kakak saya, ada Bapak Gembala juga. Kita akan menikmati suasana ibadah Paskah kematian. Dan biarlah lewat Paskah ini kita boleh menerima berkat yang luar biasa. Sekali lagi saya akan menyapa saudara dengan perkataan haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, ini Paskah kali ini Paskah cukup menarik, saudara. Dalam perayaan umat Kristiani ada 4 hari yang besar yang masuk dalam kalender nasional, yaitu Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, Pantekosta, dan Natal. Dan biasanya dalam acara-acara Paskah atau acara-acara liburan besar Kristiani ini, maka gereja-gereja akan terisi penuh lebih daripada hari-hari pada ibadah-ibadah biasanya diselenggarakan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, umat-umat Tuhan berbondong-bondong datang ke gereja bersama dengan keluarga dalam hari-hari besar ini untuk menikmati satu suasana ibadah yang meriah, suasana ibadah yang megah, di mana kita semua boleh bersekutu bersama-sama, beribadah dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan biasanya dalam acara-acara besar ini, acara tersusun dengan baik. Tidak hanya demikian, para pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian di dalamnya sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Baik pemusik, baik pemuji, baik susunan acara telah tersusun semua dengan baik. Tetapi pada malam hari ini, kita merayakan satu Paskah yang berbeda. Kita tidak bisa hadir secara fisik di gereja seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita nggak bisa menikmati persekutuan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Mungkin ini yang baru pertama kali terjadi dalam gereja pada abad modern, khususnya GPDI Tiberias Bogor, di mana kita merayakan Paskah tidak dalam gedung gereja yang besar, tetapi kita berada dalam posisi di rumah kita masing-masing. Kita berkumpul tidak banyak orang, hanya kumpulan keluarga, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Hanya keluarga tok, nggak bisa bertambah dengan orang-orang yang lain. Kecuali kalau saudara keluarga besar, punya 9 anak, 10 anak, punya anak cucu, semua ngumpul bersama, itu lain cerita saudara ya, sudah satu gereja sendiri mungkin. Tetapi pada umumnya kita hanya sekumpulan kecil saja orang-orang di rumah-rumah. Ini suatu acara ibadah Paskah yang berbeda dengan biasanya. Dan seringkali kita berkata bahwa gak nyaman Paskah seperti ini. Tapi saudara, saya mau lihat dari sisi baiknya. Paskah salah satunya berbicara adalah soal kesederhanaan. Yesus tidak mati di Golgota dalam kemegahan, tetapi hanya dalam sebuah bentuk kesederhanaan. Paskah juga berbicara tentang kesederhanaan. Bahkan kematian pun, mau orang kaya, orang miskin, semua sama. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, maka dalam suasana yang seperti ini pun kita dapat merayakan Paskah yang luar biasa di dalam kesederhanaan, di dalam keheningan, hanya dengan keluarga saja. Sempat saya berbincang-bincang dengan beberapa orang, ada ibu, ada bapak. Lalu dari perbincangan ini mereka mengatakan bahwa sampai kapan ya kita harus beribadah di rumah masing-masing.
Soalnya ketika saya berdoa, ketika saya menyembah Tuhan, saya nggak bisa bebas kalau di rumah. Saya nggak bisa terbuka kalau di rumah. Karena tidak enak kalau kedengeran dengan tetangga-tetangga. Beda dengan di gereja. Saya bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Saya bisa memuji Tuhan dengan bebas. Kalau di rumah tidak bisa. Sehingga dia berkata, kapan ya hal ini dapat terus terjadi? Pendapat ini sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda dengan isi hati saya, saudara. Karena gereja tanpa kehadiran orang-orang percaya itu pun gereja hanya sebuah bentuk bangunan yang kosong, yang tidak hidup. Hanya bangunan secara fisik tanpa ada orang-orang percaya di dalamnya. Tetapi di sisi lain saya melihat bahwa ada kerinduan yang besar umat-umat Tuhan untuk dapat beribadah kembali. Kita boleh bersama-sama berkumpul. Kita boleh bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kerinduan ini menjadi satu pelajaran bagi kehidupan kita, sehingga kita dapat memanfaatkan setiap waktu yang Tuhan beri itu dengan baik. Ketika kita tidak dapat beribadah, kita beribadah di rumah dengan ucapan syukur. Tetapi ketika kita dapat beribadah, berkumpul bersama-sama memuliakan nama Tuhan, maka kita dapat mempergunakan kesempatan-kesempatan itu dengan baik. Alangkah indahnya jika saudara semua berkumpul hidup rukun bersama. Sebab kesanalah berkat Allah dicurahkan. Ketika kita bersekutu bersama-sama dalam ibadah yang ada dalam gedung gereja, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Biarlah pengalaman ini menjadi satu pengalaman yang baik. Nanti ada waktunya, sebab pengkhotbah katakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada masa untuk tertawa, ada masa untuk menangis. Demikian juga sekarang adalah waktu yang Tuhan perkenankan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebab itu saudara terus dekatkan diri dengan Tuhan. Dan saya akan membawa saudara kepada beberapa pengertian tentang Paskah pada malam hari ini. Mungkin tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, tetapi biarlah pengertian tentang Paskah ini dapat membuat kita untuk lebih mengerti tentang pengorbanan Yesus dan maknanya bagi kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Matius 26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Kalau saudara tidak keberatan, saya ingin mengajak saudara supaya dalam hitungan yang ketiga, saudara dapat membaca dengan suara yang dapat didengar oleh saudara semua di rumah masing-masing. Matius 26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Judul perikop adalah Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Diberkati yang membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini diceritakan bagaimana hari itu adalah hari Paskah. Dan saat itu adalah masa 3,5 tahun pelayanan Yesus. Berarti Yesus berada di akhir pelayanannya. Hari itu tepat hari Paskah. Sehingga murid-muridnya bertanya, "Guru, di mana engkau mau kami mempersiapkan tempat untuk kita merayakan Paskah?" Maka Yesus berkata, "Pergilah ke kota ini, lalu berkatalah kepada seseorang yang membawa air," dalam terjemahan lain, "lalu katakan, Guru memerlukan tempat untuk mengadakan Paskah." Maka orang itu akan memberikan kepada kita sebuah tempat yang telah dipersiapkan semuanya dan kita dapat menikmati Paskah di situ. Singkat cerita, saudara, ternyata yang dikatakan Yesus itu benar. 2 orang muridnya pergi, lalu menemukan orang tersebut dan mereka memiliki
tempat untuk Paskah. Dan di tempat Paskah itu Yesus mengadakan biasanya satu kejadian yang sering kali dipajang. Ada anekdot yang cukup menarik. Apa yang dilakukan Yesus setelah makan bersama dengan murid-muridnya? Lalu anekdot ini orang menjawab katanya, mereka foto bersama. Sehingga ada gambar tentang Yesus foto bersama para murid-muridnya di loteng tempat mereka mengadakan perjamuan malam terakhir. Jadi mereka mengadakan perjamuan Paskah itu di loteng tersebut. Yesus hanya bersama dengan yang tercatat di Alkitab ke-12 orang muridnya. Yesus mengambil roti dan anggur, lalu dia mengucap syukur, roti itu dipecah-pecahkan, didoakan, anggur juga didoakan, lalu mereka makan dan minum bersama. Itu adalah perayaan Paskah terakhir Yesus sebagai manusia bersama dengan murid-muridnya. Lalu kejadian-kejadian yang lain terjadi, Yesus di Getsemani berdoa, kemudian dia ditangkap dan dia kemudian diadili dan dia disalibkan. Tetapi Yesus pun mengadakan Paskah. Dia tidak mengadakan Paskah di Bait Allah, tetapi dia mengadakan Paskah di tempat yang tersendiri bersama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus mengadakan Paskah, maka hanya kumpulan sedikit yang menemani Yesus. Mereka makan, mereka minum. Itulah Paskah saat itu. Itulah Paskah yang Yesus kerjakan. Mungkin kita berpikir Paskah itu hanya berkumpul di gereja. Iya benar, saya nggak salah. Bagi saya itu satu ibadah yang diberkati Tuhan. Dan saya senang dengan hal seperti itu. Tetapi ada kalanya kita harus beribadah Paskah nggak di gedung gereja, nggak bersama dengan banyak orang. Demikian juga yang Yesus lakukan. Saat itu dia mengadakan Paskah di hari terakhir dia mungkin di dunia sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Bersama hanya dengan ke-12 muridnya. Mereka berkumpul bersama, mereka berdoa bersama-sama, mereka memecah-mecahkan roti, mereka makan roti itu bersama-sama, mereka minum anggur, dan mereka menikmati persekutuan itu. Apakah beda jauh dari sekarang? Saudara tidak dapat datang ke rumah Tuhan saat ini. Nanti hari Minggu akan diadakan Paskah. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara mungkin tidak dapat datang ke rumah Tuhan. Tetapi itu tidak menghalangi kuasa Allah bekerja di tempat saudara berada. Persekutuan antara orang percaya tidak harus melibatkan jumlah yang banyak. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Yesus ada di sana. Demikian juga ketika Paskah itu bersama dengan keluarga. Seorang ayah harus menjadi imam yang menjadi kepala keluarga, yang memimpin keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mulai berdoa bersama, kita doakan mungkin dalam live streaming roti dan air anggur itu, kemudian dibagikan kepada anggota-anggota keluarga. Itu salah satu bentuk Paskah di mana Allah hadir di dalamnya. Dan itu telah terjadi 2000 tahun yang lampau. Jadi kita nggak harus di gedung gereja, tetapi di mana saja. Ketika hati kita menyembah kepada Tuhan, ketika kita merindukan kehadiran Tuhan, ketika kita bersekutu, Allah hadir di sana. Dan kuasa Paskah itu sama dengan kuasa Paskah yang diadakan ketika kita berkumpul bersama dalam gedung gereja. Di rumah pun kuasa itu dapat bekerja. Allah tidak terbatas dengan gedung-gedung gereja. Allah tidak terbatas dengan sekat-sekat. Kuasa Allah terjadi di mana saja dan kapan saja ketika ada orang percaya yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudara, kalau mau menikmati janji itu, lakukan dalam iman. Maka kita akan menikmati perkara-perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Sekarang saya tarik kembali kepada makna Paskah yang lain. Paskah yang diadakan Yesus berarti ada satu peringatan yang telah dilakukan oleh orang Yahudi turun-temurun. Kapan dimulainya? Ini dimulainya pertama kali menjadi peringatan adalah pada saat bangsa Israel keluar daripada Mesir. Setelah diperbudak 430 tahun di Mesir, maka mereka berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong kami." Dan Allah mengirim hambanya untuk membebaskan mereka, yaitu Musa dan Harun. Lalu ketika dalam proses pembebasan ini, Allah melakukan 10 tulah. Dan ke-10 tulah yang terakhir ini, tulah yang ke-10, maka adalah tulah puncak daripada 9 tulah yang lain.
Saya tidak menyebutkan karena akan terlalu panjang, saudara dapat baca di dalam Alkitab saudara, dalam Keluaran ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pasal 1 sampai pasal yang ke-12, yang menceritakan tentang seruan bangsa Israel lalu tulah-tulah yang terjadi. Tetapi pada saat tulah ke-10 ini, maka Allah berkata, Allah akan menggerakkan Firaun sehingga membebaskan bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan beribadah kepada Tuhan. Apa tulah yang ke-10 ini? Tulah yang ke-10 ini adalah bagaimana Tuhan akan menghukum bangsa Mesir dengan kematian daripada anak-anak sulung. Hanya di tanah Mesir. Tetapi anak-anak sulung orang-orang percaya, orang Israel yang ada di tanah Goshen itu akan terlindungi. Bagaimana caranya terlindungi? Ketika tulah ini akan dikirim, maka Allah berkata, persiapkan, khususkan satu domba Paskah, satu domba yang tidak bercela, lalu dikurung selama 14 hari. Setelah 14 hari, lalu kamu sembelih dan kamu panggang, bakar, lalu makan. Persiapkan makan, lalu darahnya kamu ambil, lalu oleskan pada ambang pintu dan atas pintu. Di atasnya, kusen atas dan ambang pintu kiri kanan. Ini berbicara tentang salib. Dioleskan pada ambang pintu dan kusen pintu. Lalu bersembunyilah dalam rumah, sehingga ketika tengah malam malaikat maut itu berjalan, setiap kali malaikat maut itu melihat pintu yang ditandai oleh darah, maka malaikat maut akan melewatinya. Tetapi pintu yang tidak ada darah, rumah yang tidak ada darah, rumah itu akan dimasuki malaikat maut. Lalu anak sulung, tidak hanya manusia tetapi ternak semua yang sulung akan diambil nyawanya. Maka terdengarlah satu jeritan yang belum pernah terdengar dan tidak akan terdengar lagi di tanah Mesir waktu itu. Dan terjadilah demikian. Ada jeritan yang keras. Bagaimana orang Mesir kehilangan anak-anak sulung. Dari ternak sampai dengan Firaun, mereka yang berkuasa kehilangan semuanya. Tetapi di tengah-tengah orang Israel, anak-anak sulungnya terlindung oleh Tuhan. Dan kata dilewati ini dipakai kata pasya, yang artinya melewati. Pasca diambil dari kata pasya. Saudara, pentingnya ada tanda dari Yesus dalam kehidupan orang percaya. Coba kita lihat sebuah ayat yang menarik dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk saudara semua. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, maka ada tanda darah itu dalam kehidupan kita. Bagaimana darah Yesus dikatakan menyucikan dan membersihkan kehidupan kita. Sehingga malaikat maut yang tadinya kita harusnya akibat dosa dari Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, harusnya kita binasa, meninggal, mati dalam kekekalan. Tetapi sekarang lewat pengorbanan Yesus, pasca itu, darah anak domba yang tidak bercela itu, darah Yesus, maka kita mengalami kehidupan yang kekal. Bahwa saudara punya satu darah Yesus menutupi kita, menyucikan kehidupan kita. Marilah kita berperkara, sekalipun dosamu hitam, merah seperti kimisai, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mau dosa sebesar apapun, saudara, ketika kita percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus, maka Allah janjikan keselamatan itu menjadi bagian kehidupan. Malaikat maut lewat dari hadapan kita, sebab darah Yesus menutup bungkus kehidupan kita. Saya senang sekali, saudara, karena ada satu kebiasaan doa yang saya dapatkan dari orang tua saya ketika mereka selesai dalam berdoa hendak menutup.
Apa kebiasaan ini? Mereka selalu berkata, Tuhan, kami bersyukur buat keselamatan jiwa kami. Lalu beberapa kata yang lain, lalu doa itu diakhiri. Ketika saya berpikir memang benar, saudara, keselamatan jiwa ini adalah anugerah Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Allah janjikan satu kehidupan yang kekal. Dan Paskah ini adalah satu peringatan yang diperingati lewat perjamuan, yang mengingatkan bahwa tubuh Tuhan dan darah Tuhan itu terpecah di atas kayu salib. Terpecah untuk apa? Apakah untuk sebuah kematian yang sia-sia? Saya katakan tidak. Terpecah karena sebuah bukti kasih yang luar biasa. Seperti orang tua saya, keluarga saya, kakak-kakak saya mengasihi saya. Tuhan lebih mengasihi saya dari semuanya itu. Tuhan lebih mengasihi orang tua saya. Tuhan lebih mengasihi kakak-kakak saya, om tante saya, keluarga besar sidang jemaat Tuhan. Sehingga dia rela mati di kayu salib. Lalu tubuh itu terpecah, darah itu tertumpah. Dan itulah perjamuan yang kita peringati setiap Paskah. Dan cukup menarik, saudara, tentang fakta tentang perjamuan ini. Mungkin saudara berpikir perjamuan itu hanya Paskah, tetapi sebenarnya tidak. Peringatan ini dapat kita lakukan setiap hari, karena jemaat yang mula-mula, coba kita lihat ayatnya di dalam Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-46. Ini berbicara tentang cara hidup jemaat yang pertama. Kisah Rasul 2 ayat 46. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Peringatan akan Paskah, akan Passover, akan pasca itu, bagaimana darah Yesus membuat kita lewat daripada maut yang kekal, itu diperingati oleh jemaat mula-mula setiap hari di rumah masing-masing. Tetapi gereja kemudian mengambil kesimpulan, udah kita kumpulkan saja sebulan sekali di gereja, itu pun tidak salah, besar. Tetapi pada saat ini, ketika kita menikmati perjamuan yang kudus di rumah masing-masing, Bapak Ibu Saudara jangan kehilangan makna yang utamanya. Bukan berkumpulnya ini, bukan megahnya, bukan hingar-bingarnya, bukan meriahnya, tetapi Yesus mati di atas kayu salib buat Bapak, Ibu, Saudara, Saudari seiman, saudara-saudaraku. Bapak itu nikmati Paskah ini. Sunyi mungkin, hening hanya keluarga, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kesunyian dan keheningan itu. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Biarlah berkat Paskah ini menjadi bagian kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Menyambut kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Saudara untuk menyanyikan sebuah lagu yang berkata, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Haleluya. 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 Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Amin Tuhan. Lepaskan segala susah, darahnya tebus. Lagi katakan, darahnya amat kuasa, darahnya, amin Tuhan, amat kuasa, sucikan dari dosa. Bagi mereka yang sakit, katakan sembuhkan dari segala sakit, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya. Sungguh heran darahnya Yesus, sungguh heran darahnya Yesus.
Yesus. Amin, amin, amin. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis, kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kau baik dan Kau baik. Kau baik Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa buat firman Allah. Kami datang kepadamu Bapa dalam sorga. Kami bersyukur karena kami masih bisa merayakan Paskah pada tahun ini Tuhan, dalam pemeliharaan dan kasih sayang-Mu. Dan kami bersyukur buat apa yang telah Engkau kerjakan bagi kehidupan kami. Engkau Tuhan telah menyerahkan hidup-Mu sendiri, menderita sampai mati di atas kayu salib dengan satu tujuan, supaya kami tidak binasa, melainkan kami beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Allah yang telah kami dengar, bahwa kalau kami melakukan Paskah, Tuhan, kami selalu mengingat betapa besar pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, baik itu bersama-sama di satu gedung gereja maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami boleh mengingat dan kami bersyukur karena besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Allah tertanam di hati kami, sehingga kalau ada waktu kami berkumpul, kami lakukan Paskah dengan kesungguhan hati. Walaupun kami di rumah juga kami lakukan semua dengan kesungguhan hati, karena kami mengingat akan pengorbanan-Mu, akan darah-Mu yang telah tercurah sebagai satu tebusan bagi jiwa kami masing-masing. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang telah melayani firman Allah. Tuhan, pakai mereka, bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin mengerti betapa besar kasih-Mu dan apa yang Engkau lakukan dan apa yang Engkau inginkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan, dan kami bersyukur buat apa yang Engkau telah lakukan bagi kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dalam ibadah Jumat Paskah pertama saat ini. Sebelum kita akhiri ibadah Paskah Jumat pertama ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, hari Minggu kita akan tetap melakukan ibadah secara online, disertai dengan perjamuan kudus. Jadi seperti yang telah diinfokan sebelumnya, kita harus persiapkan segala sesuatunya. Pertama, kita harus mempersiapkan diri kita, juga mempersiapkan rumah kita untuk mengikuti ibadah seperti ibadah kita seperti biasanya. Jadi, tolong diingat sekali lagi, hari Minggu yang kedua, kita akan ibadah jam 6 pagi bersama-sama. Usahakan kita serempak bersama-sama beribadah. Itu pengumuman yang saya dapat sampaikan, dan kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian yang berkata,
oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Oh, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan jiwaku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, kuasa sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, kekudusan-Mu. Amin. Melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar, haleluya, anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Katakan, ku menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Yang oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah, oleh kuasa darah-Mu, kuasa sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Bapa yang baik, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk ibadah Jumat Paskah pertama kami ini. Kami sadar pengorbanan-Mu di kayu salib itu bukti kasih Allah yang besar dalam kehidupan kami. Bukti bahwa Allah itu sangat peduli dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kuasa kematian dan kebangkitan itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan gereja Tuhan, dimanapun mereka berada. Kalaupun mereka melihat lewat video, lewat tayangan online ini, berkat Allah, kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, kuasa darah Allah itu, kuasa darah anak domba Allah itu akan membungkus kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami, melayakan kehidupan kami untuk terus masuk ke hadirat Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih besar-Mu dalam kehidupan kami. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih ketika Engkau mati di kayu salib bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih semua para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian pada saat ini, siapapun mereka, baik mereka yang terlihat di layar ini, baik mereka yang bekerja di balik layar. Tuhan akan pakai mereka selalu dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Orang tua rohani kami, Opa Oma, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Urapan yang baru menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu bukakan rahasia firman-Mu. Kekuatan, kesehatan, umur panjang menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Agar kami semua, kami terus bertumbuh di dalam Tuhan, berakar dengan kuat dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Semua staf pengembalaan, baik wakil-wakil gembala, Pastor Yos beserta dengan keluarga, baik semua staf pengembalaan bidang mimbar maupun bidang meja, Tuhan memberkati dan Tuhan pakai mereka selalu. Kalaupun mereka masih ada yang bekerja di luar rumah,
Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka umat-umat Tuhan. Walaupun mereka bekerja di rumah, Tuhan tolong berikan kesabaran, tetap mereka dapat mengatur kehidupan mereka walaupun mereka harus di rumah. Dan mereka juga dapat menikmati berkat-berkat ketika mereka juga berada di rumah. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kalau mereka harus bekerja di luar rumah, Tuhan tolong jaga dan lindungi mereka. Tetap bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Baik juga berdoa buat para tenaga medis, dokter, dan para perawat. Mungkin di antara mereka juga ada anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, menjaga dan melindungi mereka di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, gereja Tuhan akan kuat untuk menghadapi masalah novel COVID-19 ini. Bahkan Indonesia akan menang melawan novel COVID-19 ini. Dan kami percaya nama Tuhan akan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Ini yang menjadi doa sembahyang kami pada saat ini. Dan kami serahkan ibadah Paskah kebangkitan ke dalam tangan Tuhan. Pada hari Minggu nanti kami akan menerima berkat-berkat Tuhan juga yang luar biasa. Damai sejahtera dari Allah dan sukacita Allah berlimpah dalam kehidupan kita semua. Terimalah berkat dan anugerah dari Maha Besar Allah Bapa di surga, kasih sayang dan anugerah dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, ada tinggal beserta menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang telah diberkati, mari kita sama-sama serukan haleluya, haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat Paskah Jumat pertama. Tetap kuat di dalam Tuhan.